warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia Salwa Pratiwi dari kelas 10 Perbankan 1. Saya akan menjelaskan materi IPAS, yaitu koneksi ruang dan bentuk interaksi keruangan. Ruang secara garis besar adalah sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Contoh ruang garis kecil yaitu kelas, rumah, dan lab. Supaya lebih mudah dalam konsep ruang, maka dapat disimpulkan bahwa ruang tidak hanya terbatas. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik satu dengan lainnya, merupakan tempat manusia berinteraksi sebagai makhluk sosial. Ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Interaksi keruangan antar ruang atau antar wilayah dapat saling bertergantungan bila dalam kondisi saling melengkapi. Contohnya, di daerah A kelebihan ikan tapi kekurangan sayuran, dan di daerah B kelebihan sayuran kelebihan ikan. Maka interaksi keduanya akan saling menukar antara wilayah A akan menukar ikannya dengan sayur, dan wilayah B akan menukar sayurnya dengan ikan. Kesempatan antara, contohnya seperti daerah A biasanya membeli sayuran kepada daerah B, tetapi ada daerah C yang juga penghasil sayuran dan lebih dekat dengan daerah A. Maka para pembeli daerah A akan membeli sayuran ke tempat daerah C. Kemudahan transfer. Penggunaan sarana atau prasarana untuk memudahkan interaksi jual beli barang. Contohnya seperti daerah A ingin mengirimkan ikan ke daerah B, maka membutuhkan transportasi untuk mengirimnya ke sana. Bentuk interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan yang melibatkan pergerakan manusia serta gagasan atau ide antara lain seperti berikut. A. Perpindahan penduduk migrasi. Migrasi yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang bersifat sementara ataupun menetap. 2. Emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 3. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. 4. Ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu negara. Sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan kerja atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Komunikasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi diantaranya sebagai berikut: siaran televisi, streaming, website, dan marketplace. Transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain, antara lain sebagai berikut: perdagangan internasional, ekspor dan impor, pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu ke daerah lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.